Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita masuk di pembelajaran 5, yaitu tentang kepemimpinan sahabat Rasulullah. Yang akan kita bahas yaitu kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq dan juga Khalifah Umar bin Khattab. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar tentang Khulafaur Rasyidin? Iya, Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Nah, Khulafaur Rasyidin dapat diartikan sebagai para pemimpin yang mendapat petunjuk. Di sini ada 4 sahabat Rasul yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Kita masuk ke yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atau khalifah yang pertama, pemimpin yang pertama ya setelah Nabi Muhammad. Biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di sini, Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ya. Jadi Khalifah Abu Bakar ini dipilih oleh umat Islam secara musyawarah. Nah, nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Kuhafah At-Tamimi. Jadi nama aslinya itu bukan Abu Bakar ya, tapi Abdullah bin Abi Kuhafah At-Tamimi. Beliau lahir pada tahun 571 Masehi, 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar ini dijuluki Abu Bakar itu mendapat julukan Abu Bakar karena beliau itu merupakan orang yang pertama masuk Islam atau orang yang paling cepat masuk Islam dari golongan laki-laki dewasa dan termasuk as-sabiqunal awalun. As-sabiqunal awalun artinya adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Sedangkan As-Siddiq adalah gelar yang diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu apa anak-anak? Iya, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh bersama siapa? Bersama malaikat Jibril. Jadi masyarakat Mekah itu banyak yang tidak percaya, tetapi di sini Abu Bakar selalu membenarkan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Maka Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar juga senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Dalam menentukan keputusan, beliau itu selalu mengajak masyarakat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya serta selalu membantu rakyat yang kekurangan, sehingga di sini Abu Bakar pada masa pemerintahannya juga mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal itu apa anak-anak? Iya, lembaga kas dan keuangan negara. Manfaatnya apa? Manfaatnya ya untuk mensejahterakan rakyat. Kemudian pada masa pemerintahannya Abu Bakar, apa saja yang dilakukan oleh beliau? Di antaranya yang pertama, memerangi kaum murtad. Murtad itu apa anak-anak? Murtad itu adalah orang yang keluar dari Islam. Selain memerangi kaum murtad, Abu Bakar juga memerangi nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab dan Tulaihah bin Khuwailid. Yang kedua, memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan Al-Quran. Karena pada saat itu orang-orang penghafal Al-Quran itu banyak sekali yang meninggal di medan perang. Dan banyak mushaf-mushaf yang ditulis di batu, kemudian ada di pelepah kurma, ada di tulang, ya. Nah, di sini Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran supaya Al-Quran itu tetap
dapat bertahan dan alhamdulillah masih ada hingga saat ini ya. Kemudian yang keempat, memperluas wilayah Islam sampai ke Syria, Persia, Suriah, dan Irak. Dan terakhir adalah mendirikan Baitul Mal. Nah, apa itu Baitul Mal? Tadi sudah ya. Baitul Mal adalah suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Manfaatnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada Khalifah Umar bin Khattab. Ini adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Biografi Khalifah Umar bin Khattab di sini. Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar dan juga merupakan ayah dari Hafsah yang merupakan istri dari Rasulullah. Tadi Abu Bakar juga merupakan ayah dari Siti Aisyah yang juga merupakan istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza, itu nama lengkapnya. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Di sini Umar bin Khattab wafat pada tahun 644 Masehi, dibunuh oleh budak yang bernama Abu Lu'lu'ah ketika beliau sedang menjadi imam ketika sholat ya. Nah, Khalifah Umar bin Khattab, beliau adalah seorang yang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang khalifah yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Nah, karena keberaniannya, beliau itu mendapat gelar Asadullah yang artinya adalah singa Allah. Beliau juga mendapat gelar Al-Faiz yang artinya orang yang mempunyai kecerdasan. Kemudian Umar juga memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan ya, kebatilan ya keburukan. Kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, di sini ada jasa Khalifah Umar bin Khattab yang masih sampai saat ini kita rasakan, yaitu penetapan kalender Hijriyah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah atau tahun baru Islam ya. Itu adalah jasa dari Khalifah Umar bin Khattab. Ya anak-anak, kiranya hanya itu untuk hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.